Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita masuk bersama Ustadz Mulia, yaitu pelajaran tentang matematika wajib, ya. Nah, jadi tema kita hari ini, ya, judul kita hari ini adalah tentang membuat grafik, ya, buat grafik. Nah, jadi tema kita kali ini adalah judulnya tentang eksponen. Nah, jadi tema kita tentang grafik fungsi eksponen. Jadi grafik, ya, grafik fungsi, nah, fungsi eksponen. Ini tema kita, eksponen. Nah, sebelumnya udah tahu nggak apa itu eksponen? Kira-kira ada yang udah belajar dulu di SMP, ya? Di SMP, nak, kelas berapa ya? Kelas 3 nih kalau nggak salah materinya. Materi eksponen kelas 3. Nah, jadi dia memiliki beberapa sifat-sifat gitu ya tentang eksponen. Jadi sebelum kita masuk ke materi kelas SMA, ya, sebelum kita masuk ke materi kelas SMA, nah, ada baiknya kita ngulang sedikit nih, review sedikit tentang yang menjadi dasar-dasar eksponen dulu. Yang pertama, tentang apa itu eksponen, ya. Apa itu eksponen, itu apa gitu ya. Nah, jadi eksponen, nah, itu kalau dulu kita belajar bahwasanya eksponen itu tentang pangkat gitu ya, tentang pangkat gitu. Contoh nih, misalnya nih, eksponen misalnya adalah, sebenarnya definisi eksponen artinya suatu bentuk, ya. Eksponen sebenarnya definisinya sebuah bentuk. Nah, jadi eksponen ini sebuah bentuk atau suatu bentuk. Nah, suatu bentuk di mana perkalian, ya, suatu bentuk perkalian. Nah, suatu bentuk perkalian dengan siapa? Dengan bilangan. Nah, dengan bilangan yang sama gitu. Nah, dengan bilangan yang sama. Nah, secara berulang-ulang ini. Secara sederhana, ya, secara berulang-ulang. Jadi pengertian eksponen itu adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang. Contoh, ya, kita lihat contoh. Nih contoh nih. Misalnya nih 3 pangkat 2 jadi apa? Oh, 3 dikali sebanyak 2 kali. Nah, inilah maksudnya, nah, perkalian secara berulang. Oh, 3 pangkat 3 berarti 3 dikali sebanyak 3 kali gitu. Ini yang dikatakan eksponen. Nah, jadi sebenarnya Ustadz, eksponen berarti sama dong dengan perpangkatan. Iya. Jadi sebenarnya, ya, eksponen itu bahasa sederhananya sama dengan perpangkatan gitu ya. Nah, sama dengan perpangkatan. Nah, gitu. Sama dia. Jadi di sini, nah, di eksponen itu ada sifat-sifatnya, nah. Nah, ini yang kedua nih. Tadi 1, ya. Nah, 1 apa itu eksponen? Yang kedua berarti ada sifat-sifat nih. Masih ingat enggak sifat-sifatnya kira-kira? Sifat-sifat eksponen dulu waktu belajar kelas 3, ya, sifat-sifat eksponen. Nah, ini Ustadz ulang sedikit, ya, karena nanti untuk kita belajar tentang materi grafik fungsi eksponen, kita harus kuasain sifat-sifat ini, ya, gitu ya. Oke, kita mulai. Sifat yang pertama ini ada 8 kalau nggak salah Ustadz, ya, 8 sifat. Nah, 8 sifat. Ternyata bukan manusia aja, nah, ada sifat, ya. Iya, matematika minat juga ada sifatnya. Oke, kita mulai. Sifat yang pertama. Sifat yang pertama ini paling sering digunakan. Apa sifatnya, Ustadz? Sifatnya itu apabila bilangan berpangkat. Nah, apabila bilangan berpangkat, yaitu misalnya pangkat n dikali dengan bilangan berpangkat tapi pangkatnya beda, yaitu m, ya. A pangkat m dikali a pangkat n dikali a pangkat m. Oh, kayaknya kata-katanya susah kalau M dan N mirip, ya. Ustadz ganti. Apabila A pangkat B dikali
A pangkat C. Maka ini bisa jadi apa nak? Bisa jadi A kalau ini dikali. Nah, kalau ini dikali ya. Nah, titik ini kali nah ya. Maka pangkatnya ditambah. Jadinya A B tambah C gitu nah. Contoh, oke. Contoh ya, ini kita buat nih contohnya. Contoh nih di sini. Contoh. Misal ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Udah sama nih ya, sama-sama apa? Ini sama nih, sama-sama A misalnya. Jadi A ini nggak mesti 2, bisa 3, bisa 10, berapapun ya. Yang penting selama itu bisa dikerjakan. Nah 2 pangkat 3 berapa? Ya 2. Kalau misalnya kita gunakan rumus eksponen kan jadinya ini nih nak, ya kan? Maka kita lihat berarti jadinya apa? 2. Nah ini kan A nih 2, pangkatnya jadi ditambah 3 tambah 2. Berapa 3 tambah 2? Iya 2 pangkat 5 gitu ya. Nah kalau Ustadz saya pengen buktiin, boleh kalau kita buktiin. Lihat nih 2 pangkat 3, ini kan 2 kali 2 kali 2 berarti sebanyak 3 kali 8 kali ini 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 4. Maka 8 kali 4 berapa nih? 8 kali 4 ayo, 8 kali 4 berapa? 32. Iya 32. Maka kalau kita buktikan ini, kita coba nih nak, 2 dikali sebanyak 5 kali, dikali sebanyak 5 kali nih ya. Nggak muat nih ya, sebentar ya, kita muatkan. Oke, maka kalau kita kali lagi dengan 2, oke 2 kali 2 4, 2 kali 2 4 ya kan, 4 kali 4 16, 16 kali 2 32. Oh sama ternyata nah gitu, sama ya gini. Oke, itu misalnya contoh untuk sifat yang pertama. Nah dari sekarang kita masuk sifat yang kedua. Nah sifat yang kedua, apa itu Ustadz sifat yang kedua? Yang kedua, nah ini yang penting ada dulu ya. A pangkat B dibagi A pangkat C. Nah maka ini jadi apa? Jadinya kalau dibagi pangkatnya dikurang, maka menjadi B kurang C ya. A pangkat B kurang C. Oke gitu. Contoh nih, kita ambil contoh ya. Contoh ini kita hapus saja dulu. Contoh, ini contoh yang kedua nih. Contoh, nah contoh, jika 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 2, maka menjadi apa? 2 pangkat 3 dikurang 2. Jadinya apa nih nak? 2 pangkat 1. Berapa 2 pangkat 1? 2 gitu ya. Nah, mau dibuktikan kayak tadi Ustadz? Boleh. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 artinya 8 dibagi 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 hasilnya 4, maka 8 bagi 4 hasilnya 2. Terbukti sama gitu nak ya. Nah oke, kita lanjut nih ke sifat yang ketiga. Nah kita lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu juga sering keluar ya, sering muncul juga, dimana apabila bilangan berpangkat dipangkatkan lagi nih, maka menjadi A B dikali C. Nah gitu ya. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C, maka jadinya A B dikali C. Contoh, mari kita masuk ke contoh. Start hapus dulu. Contoh apa Ustadz? Iya ini deh contohnya. Misal nih ya, contoh 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Maka dengan sifat
eksponen tadi bilangan berpangkat, jika dipangkatkan pangkatnya dikali, makanya jadi 3 kali 2. Berapa 3 kali 2? 2 pangkat 6 gitu. Mau dibuktikan lagi boleh kayak tadi ya. Nah, tapi untuk membersihkan waktu kita langsung aja sifat yang keempat, karena sebenarnya materi kita bukanlah ini pengulangan, tapi materi kita adalah lebih ke grafik nanti ya, grafik eksponen. Yang keempat, apalagi sifat yang keempat ada lagi nih, apabila A dipangkat ke A dikali B ya, kemudian dipangkatkan dengan C misalnya nak, maka menjadi apa? A pangkat C dikali B pangkat C gitu. Kemudian yang sifat yang kelima, apabila nih, apalagi sifat yang kelima, apabila A, tunggu kita hapus dulu. Sifat yang kelima, apabila A per B dipangkat dengan C, jadi apa? Maka bisa dibuat A pangkat C per B pangkat C. Lanjut, oke. Ada 3 lagi. Ada 3 lagi. Sifat yang ke-6, apabila A pangkat 0, ini menjadi 1 nak. Oh ini penting nih, sering nih ya. Kalau sering Ustaz kasih contoh nih. Contoh. Nah, contoh. Misal nih 2 pangkat 0 hasilnya 1. 3 pangkat 0 juga 1 nak. 1000 pangkat 0 1. 1 juta pangkat 0 juga 1. Loh kok bisa Ustadz? Kok bisa 1 bukannya pangkat 01? Oke, kita lihat. Masih ingatkah sifat yang kedua? Apabila bilangan berpangkat dibagi pangkatnya dikurang. Kita tes 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Ayo berapa? Secara sifat eksponen, maka jadinya 2, 3 dikurang 3. Berapa 2, 3 kurang 3 nak? 2 pangkat 0 alias 1. Kita buktiin nih. Ya dari sini nak, nih buktinya nak. 2 pangkat 3 berapa? Iya 8 bagi 2 pangkat 3 berapa? 8. 8 bagi 8? 1 Ustaz. Nah terbukti ya. Jadi ingat, setiap bilangannya dipangkatkan 0 akan menghasilkan 1. Oke, kita lanjut 2 sifat lagi. Nah ini review nih ya, sekedar mengulang-ulang materi SMP. Kita lanjut. Sekarang sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7. Sifat yang ke-7, A pangkat N. Nah, ya, A pangkat N itu jika pengen dibuat dalam bentuk di bawah penyebut ya, pembilang penyebut, ini bisa menjadi apa? A pangkat min N gitu. Nah, atau kebalikannya, atau bisa juga A pangkat min N itu jadinya seper A pangkat N. Contoh ya. Nah, contoh. Misalnya nih 2 pangkat 3 itu bisa jadi seper 2 pangkat min 3. Atau 2 pangkat min 3 bisa jadi seper 2 pangkat 3. Atau meter per sekon dalam fisika, maka jadi ms min 1. Atau kilometer ya kan, per jam kuadrat bisa jadi km jam min 2. Gitu ya. Ya, ini dasar nih, dasar sebelum kita masuk ke materi pokoknya. Oke. Kemudian ada lagi yang terakhir nih, sifat yang terakhir. Yang terakhir sifat ke-8. Ini dalam bentuk akar ya. Sifat ke-8. Apa sifatnya? Apabila akar ini A, ini B, ini C, maka bisa menjadi A pangkat B per C. Nah, gini dia. Contoh ya. Contoh. Oke, ambil contoh. Contohnya apa? Misal akar 4
Itu sebenarnya secara kesepakatan dunia, di sini ada 1, di sini ada 2, nak. Makanya akar 4 itu bisa dibuat 4 pangkat setengah gitu. Bukankah 4 ini 2 pangkat 2? Lah jadi ini dong sifatnya. Maka jadinya apa? Bilang berpangkat, kalau dipangkatkan dikali pangkatnya, berarti 2 kali setengah. Maka coret-coret 2 pangkat 1 alias 2. Maka ya akar 4 2. Gitu ya. Nah, oke, itu untuk dasarnya, nak. Nah, sekarang kita baru masuk ke materi inti ya. Ini baru sifat-sifatnya. Kita baru akan masuk ke materi inti tentang grafik.